Sahabat JLC, Jalan, Lihat, dan Cerita kembali hadir untuk teman-teman semua. Bersama saya Jeki, kali ini saya akan membawa kalian menyambung perjalanan JLC pada September tahun lalu yang mengunjungi Museum Multatuli di Lebak, Provinsi Banten. Nah, ikuti saya di Jalan, Lihat, dan Cerita. Halo sahabat JLC, tekan tombol subscribe untuk mendukung JLC semakin giat menghadirkan perjalanan-perjalanan yang menginspirasi. Jangan lupa share dan komentar. Juga ikuti Jalan, Lihat, dan Cerita di sosial media kami, Facebook, Instagram, dan TikTok. Terima kasih. Nah, sahabat JLC, bicara tentang Multatuli, sebenarnya untuk mengenalnya kita bisa mengunjungi Museum Multatuli di Lebak, Banten. Tetapi kalau teman-teman memiliki biaya lebih, mengunjungi Museum Multatuli di Amsterdam akan semakin menambah khazanah kita dalam mengenal Multatuli. Teman-teman, perjalanan saya ke Museum Multatuli di Amsterdam pada bulan Desember yang lalu menghadirkan pengalaman unik di tengah musim dingin yang sejuk. Meskipun tidak sejauh perjalanan ke Museum Multatuli di Banten, tetapi berkunjung ke Museum Multatuli Amsterdam nan jauh dari tanah air ini memiliki daya tarik tersendiri, terutama dengan nuansa khas Eropa dan arsitektur klasik yang memikat. Perjalanan saya mulai dari stasiun kereta api Sentral Amsterdam, pusat transportasi utama di kota ini. Sebuah perjalanan singkat dengan kereta api dari Schiphol Amsterdam membawa saya menuju destinasi yang penuh sejarah ini. Dalam waktu 10 menit saja, saya sudah tiba di depan pintu Museum Multatuli. Museum ini berlokasi di Jalan Korsjespoorweg 20 1015 AR Amsterdam, yang merupakan bekas kediaman Multatuli dan keluarganya. Bangunan bersejarah ini diubah menjadi museum oleh komunitas pecinta Multatuli. Mereka dengan tekun merawat warisan budaya ini. Bangunan museum ini sederhana, tidak mencolok, namun begitu kita masuk, ruangan-ruangan kecil dipenuhi dengan atmosfer yang syarat makna. Berbagai naskah asli Multatuli yang terbit dalam berbagai bahasa menghiasi dinding museum dan menciptakan jendela ke dalam pikiran penulis besar ini. Water in the ink, aqua in the ink. All these writings are gathered in that series of letters. Selain naskah, museum ini juga menampilkan koleksi barang pribadi Multatuli yang dijaga dengan hati-hati. Benda-benda itu memberikan sentuhan personal pada pengalaman museum, menggambarkan kehidupan sehari-hari seorang Multatuli di masanya ketika hidup di negeri Belanda. Pena yang digunakan untuk menulis karya-karyanya hingga benda-benda pribadi lainnya, semuanya diatur dengan apik di ruang pameran. Meskipun museum ini tidak terlalu besar, kekayaan sejarah yang disajikan di setiap sudutnya membuatnya layak dikunjungi. Suasana yang tenang dan penuh penghormatan terhadap warisan Multatuli menciptakan pengalaman yang tak terlupakan. Pengunjung dapat merasakan aura kehidupan penulis terkenal ini, meresapi inspirasi dan pemikirannya yang terekam dalam setiap karyanya. Di area sekitar Museum Multatuli terdapat patung monumental yang didedikasikan untuk mengenang Multatuli.
teman-teman, akhirnya setelah dari Rangkas Bitung, sekarang saya berhasil mengunjungi Museum Multatuli di Amsterdam. Kalau teman-teman lihat di belakang saya adalah patung Multatuli. Dan kalau kita mau mengunjungi Museum Multatuli, kita harus berjalan sekitar 200 meter dari sini. Dan kita akan menemukan Museum Multatuli yang sangat bagus dengan informasi yang lengkap. Khususnya cerita-cerita tentang Multatuli ketika masa muda dan sampai akhirnya Multatuli meninggal. Nah, teman-teman, dari Amsterdam akhirnya saya menemukan Museum Multatuli dan ikuti terus perjalanan saya di Jalan Lihat dan Cerita. Berbeda dengan patung di Banten, patung ini terletak sekitar 300 meter dari museum, tepat di dekat sebuah jembatan dengan latar belakang kanal khas Amsterdam yang indah. Patung itu menjadi simbol penghargaan terhadap kontribusi besar Multatuli dalam dunia sastra. Multatuli, nama pena dari Edward Douwes Dekker, adalah penulis Belanda abad ke-19 yang terkenal melalui karyanya Max Havelaar yang terbit pada 1860. Dekker dilahirkan pada 2 Maret 1820 di Amsterdam dan awalnya bekerja sebagai pegawai administratif di Hindia Belanda yang kini kita kenal sebagai Indonesia. Pengalamannya di sana memicu kesadaran akan ketidakadilan kolonial dan memotivasinya untuk menulis Max Havelaar yang mengungkapkan eksploitasi para petani di Hindia Belanda. Multatuli mengecam sistem kolonial secara tajam, menggunakan narasi fiksi sebagai sarana kritik sosial. Karyanya memberikan dampak besar dalam gerakan reformasi kolonial dan mengubah pandangan masyarakat Belanda terhadap penjajahan. Meskipun Max Havelaar menjadi karyanya yang paling terkenal, tulisan-tulisan Multatuli lainnya juga mencerminkan kepeduliannya terhadap hak asasi manusia dan ketidakadilan. Edward Douwes Dekker meninggal pada 19 Februari 1887, tetapi karyanya tetap mempengaruhi perjalanan sejarah sastra dan pergerakan sosial di Belanda. Nah, sahabat JLC, perjalanan saya dalam Jalan Lihat dan Cerita kali ini memberikan wawasan mendalam tentang kehidupan dan warisan Multatuli. Sebuah perjalanan yang tak hanya mengajak kita merenung di balik karya-karya Multatuli, tetapi juga menjelajahi suasana bersejarah Amsterdam. Dari stasiun kereta api sentral Amsterdam hingga ke jalan-jalan kuno yang dulu ditempuh Multatuli. Setiap langkah membawa kita lebih dekat dengan pemikiran dan perjuangan penulis besar ini.